Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai anuitas. Yang beranggotakan saya sendiri Eva Kurniasari, yang kedua ada Nurliza Kamila, yang ketiga ada Julia Hanifah. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada pengertian anuitas, rumus anuitas, contoh soal, masalah kontekstual, latihan soal. Pengertian anuitas. Anuitas itu apa? Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besar yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Anuitas adalah sistem pembayaran yang dilakukan setiap selang waktu tertentu dalam jumlah yang sama atau tetap. Periode pembayaran bisa setiap bulan, triwulan, kuartal, semester, dan per tahun. Periode pembayaran bisa juga dilakukan dengan waktu yang tak tentu, sesuai dengan perjanjian. Pembayaran secara anuitas dilakukan setiap akhir periode dengan dasar bunga tetap. Dasar bunga tetap biasa disebut dengan bunga majemuk. Rumus anuitas. Rumus anuitas adalah A sama dengan A kecil plus B, di mana A adalah anuitas itu sendiri, A kecil adalah angsuran, B adalah bunga. Oleh karena itu, anuitas atau A besar adalah tetap setiap saat, maka yang berubah adalah angsuran dan bagian bunga. Misalnya, bagian angsuran setiap akhir periode tertentu atau N, kita sebut AN, dan bagian bunga yang dibayarkan setiap akhir periode tertentu atau N, kita sebut dengan BN. Maka berlaku A sama dengan AN plus BN. Sedangkan untuk mencari bunga atau B sama dengan M kali I, di mana M adalah pinjaman, I adalah dasar bunga majemuk. Berikut diketahui beberapa rumus. Yang pertama ada mencari rumus angsuran. AN sama dengan AK kali 1 plus I pangkat N min K, atau AN sama dengan A1 kali 1 plus I pangkat N min 1. Untuk mencari angsuran jika diketahui anuitas dan bunganya, yaitu AN sama dengan A min BN. AN sama dengan A min M kali I. Yang kedua ada cara menghitung anuitas dengan pinjaman M, suku bunga I% per periode, selama N periode. A sama dengan M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min N. Hubungan anuitas dengan angsuran pertama. A sama dengan A1 kali 1 plus I pangkat N. Yang keempat, ada cara menghitung sisa pinjaman anuitas jika S1, S2, S3, sampai SM berturut-turut merupakan sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas pertama, kedua, ketiga, dan ke M. Yaitu SM sama dengan BM plus 1 per I. Yang terakhir ada anuitas yang dibulatkan. Pembulatan dengan kelipatan 50, 100, 100, dan 500 atau 1000. Pembulatan anuitas dibagi menjadi dua, yaitu pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atas, yaitu NA sama dengan M per I kali 1 plus I pangkat N min 1. Yang berikutnya ada anuitas pinjaman obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang merupakan perjanjian pinjaman tertulis. Obligasi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang besar. Jika pinjaman obligasi dilunasi dengan sistem anuitas atau suatu pinjaman anuitas akan dilunasi dengan obligasi, maka biasanya nilai nominal obligasi akan dipecah menjadi nominal yang lebih kecil. Misalkan pinjaman obligasi 10 juta, dipecah menjadi 10.000, sehingga banyaknya obligasi adalah 1000.
Jika jumlah yang dicicil bukan merupakan kelipatan pecahan nominal obligasi, maka sisa bukan merupakan kelipatan obligasi akan dibayarkan pada anuitas berikutnya. Seperti yang tertera pada rumus berikut. Sisa pembayaran ke N-1, sisa kali suku bunga dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan sisa pinjaman kali suku bunga, maka akan mendapatkan sebuah angsuran. Jumlah obligasi terpakai, angsuran dikali nilai nominal, kemudian dikurangi, menghasilkan sisa pembayaran ke N. Contoh soal. Pinjaman sebesar 10 juta dilunasi dengan anuitas bulanan selama 3 tahun dengan suku bunga 2,5% per bulan. Tentukan anuitasnya. Yang kedua, tentukan bunga dan angsuran pertama. Yang ketiga, ada bunga dan angsuran ke-24. Mari kita jawab. Mencari anuitas sama dengan M kali I per 1 min 1 plus 1 pangkat min N. Sama dengan pinjaman dikali bunga diper 1 min 1 plus 0,025 pangkat min 36 menghasilkan 424.515,77. Mencari bunga dan angsuran pertama. Bunga pertama kita cari sama dengan M kali I, di mana M adalah pinjaman, I adalah suku bunga. M-nya 10 juta dikali 0,025 sama dengan 25.000. Angsuran pertama diperoleh dari anuitas dikurangi bunga pertama. Anuitas yang kita peroleh adalah 424.515,77 dikurangi dengan 25.000 menghasilkan 174.515,77. Yang ketiga, mencari angsuran ke-24. A 24 sama dengan A1 kali A plus I pangkat 24 min 1 menghasilkan 307.952,39. Maka diperoleh bunga ke-24 yaitu anuitas dikurangi angsuran ke-24 ini menghasilkan 116.563,38. Contoh soal yang kedua hampir sama dengan contoh soal yang pertama. Pinjaman sebesar 10 juta akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan dengan suku bunga 3% per bulan selama 2,5 tahun. Tentukan besar anuitas. Yang kedua, sisa pinjaman setelah mengangsur 10 bulan. Bisa dilihat caranya. Hampir sama dengan cara yang pertama. Kita next saja. Masalah konstekstual. F. PBNJ minta dialog bahas pemotongan polis anuitas dengan Kementerian BUMN. Forum Pensiunan BUMN nasabah Jiwasraya menyampaikan bahwa mereka telah mengirimkan surat untuk audiensi dengan Kementerian BUMN dan Jiwasraya, namun hingga kini tidak mendapat respon. Dia mengatakan sebenarnya pihak juga mengirimkan surat elektronik. FBBNJ berharap sebelum tenggat waktu penyelesaian rekonstruksi akhir Mei mendatang, pihak Kementerian BUMN, Direksi Jiwasraya dan Forum Pensiunan BUMN nasabah Jiwasraya dapat mengajak pertemuan dan guna untuk membahas mengenai masalah rekonstrukturisasi secara adil. Diketahui hingga bulan Maret 2021, anuitas kumpulan atau pensiunan
10 persero BUMN tercatat top up sebesar 4,6 triliun rupiah dengan total sebanyak 23.485 peserta. Sedangkan total keseluruhan 73 persero BUMN mencapai kerugian sebesar 20 triliun rupiah. Kementerian BUMN membenarkan bahwa Jiwasraya menawarkan 3 opsi agar nasabah ikut restrukturisasi. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga sebelumnya mengatakan opsi pertama memang mengharuskan nasabah untuk top up agar anuitas bulan tetap bisa dipertahankan. Apabila pemegang polis tidak melakukan top up, maka manfaat anuitas bulanan akan turun. Namun apabila pemegang polis juga tidak melakukan top up dan menghendaki manfaat top up, maka manfaat asuransi akan diperpendek, katanya. Kendati menghadapi penolakan dari FEBNJ, Kementerian BUMN mengatakan bahwa Jiwasraya siap berdialog dengan para pensiunan tanpa mengubah skema rekonstruksi. Berikut ada 2 soal untuk kita latihan bersama. Untuk teman-teman bisa di screenshot. Sampai di sini dulu materi anuitas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu bermanfaat. Saya mewakili kelompok 12 mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.